Di segmen kali ini dan juga segmen berikutnya kami akan hadirkan yang pertama adalah informasi dan yang berikutnya adalah pembahasan terkait dengan kedaulatan rakyat dan juga implementasinya pada sebuah pesta demokrasi atau yang akan kita songsong pada tanggal 14 Februari 2024. Kami yang pertama kali pemirsa akan menghadirkan sebuah atau beberapa data yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama ini adalah bagaimana kemudian kecenderungan masyarakat untuk memilih pada sebuah sistem pemilu, begitu ya, cara publik memilih anggota DPR secara khususnya. Ini kita akan paparkan datanya. Yang pertama adalah terkait dengan cara memilih anggota DPR RI. Kita lihat DPRD provinsi juga ya serta kabupaten, 67,9% ternyata publik memilih sendiri secara langsung caleg dari daftar pilihan. Jadi ada sederet daftar nama caleg, di situ terpampang nyata masyarakat ingin langsung memilihnya. Ini bukan angka yang kecil, 67,9%. Kemudian baru di angka 17% masyarakat menyerahkan kepada partai untuk menentukan calon terpilihnya. Sangat jauh ya, 67% dibanding 17%. Ada keterpautan 50% di sana. Lebih banyak yang setuju supaya masyarakat bisa memilih langsung calonnya berdasarkan nama yang terpampang di surat suara. Kemudian menjawab tidak tahu masih ada 15,9%. Tetapi kalau kita asumsikan angka ini masuk ke angka 17%, maka juga masih kalah banyak dengan jumlah publik yang menginginkan bahwa untuk memilih anggota legislatif di tingkat pusat maupun di tingkat 1 dan 2 di daerah, ini masih lebih banyak yang menginginkan ingin langsung mencoblos namanya. Berikutnya ini kita masih juga terkait dengan cara coblosan pemilu. Kita menuju ke slide berikutnya. Baik, ini kita lihat di sini. Untuk masyarakat yang memilih mencoblos gambar partai politik saja, jadi hanya ada gambar politik di kertas suara Anda, ini sebesar 26,8%. Tetapi yang ada gambar partai dan nama caleg yang diinginkan ada sebesar 37,9%, dan yang mencoblos nama caleg saja ada 26,5%. Jadi sedangkan sisanya tidak tahu ya, 8,7%. Jadi dari grafis ini kita bisa ketahui bahwa lagi-lagi publik menginginkan mereka punya hak penuh untuk memilih wakil mereka di parlemen di berbagai tingkatan ya, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Isu soal pemilu terbuka, pemilu tertutup ini kan memang mencuat sejak akhir tahun atau tepatnya di bulan Desember 2022, dan sejak itu hal tersebut mulai ramai diperbincangkan oleh publik. Kita akan menuju ke slide berikutnya, ini soal bagaimana hal tersebut, sistem pemilu terbuka tertutup ini diperbincangkan di media sosial. Ini adalah trennya. Kalau kita lihat periode 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2024. Kalau kita lihat sekali lagi pemirsa, di sini grafisnya yang merah ini menandakan tren negatif untuk pembahasan pemilu tertutup. Kita lihat di situ konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan tren positif ataupun netral, begitu ya. Dengan total percakapan mencapai 6.822, tren negatifnya 5.340, ini menolak sistem pemilu tertutup, artinya persentasenya 78%, sementara yang positif hanya 12% saja, sisanya adalah netral. Jadi lagi-lagi sangat banyak yang sentimen negatif terhadap pemilu tertutup. Kalau kemudian dibedah lagi pemilu tertutup ini sentimen negatifnya soal apa saja? Nah ini dia, bahwa paling banyak adalah penolakan keras terhadap sistem pemilu tertutup, persentasenya paling banyak ya, 59% di sini. Kemudian persentase terbesar berikutnya adalah sistem proporsional terbuka sudah bisa mengakomodir calon terbaik partai. Berarti ini secara tidak langsung ini meng-counter begitu ya, bahwa sistem pemilu tertutup ini adalah yang tidak baik karena sistem proporsional terbuka sudah terbukti yang terbaik. Kemudian dengan persentase 14% bahwa sistem proporsional tertutup ini adalah lonceng kemarin demokrasi. Kemudian ada juga terkait dengan gaduh BRIN dan PDIP terkait dengan sistem pemilu dengan persentase 6%. Dan yang terakhir adalah wacana perubahan sistem pemilu bentuk pesimis PDIP pada pemilu tahun 2024 ini sebesar 4%. Meskipun persentasenya kecil, tetapi ini adalah
ada diperbincangkan begitu ya oleh masyarakat. Dan untuk membahas mengenai dengan kedaulatan memilih, pemirsa, pagi hari ini kita sudah terhubung dengan analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam dan juga Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Mas Hersaki Mahendra Putra. Pak Umam, Mas Hersaki, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Reno. Oke, baik. Pertanyaan yang sama untuk kedua narasumber saya pagi hari ini, sama-sama tadi kita sudah mendengarkan dan melihat data masyarakat lebih menginginkan pemilu terbuka dan lebih negatif terhadap pemilu tertutup. Untuk Mas Umam, Pak Umam dan juga Mas Hersaki pertanyaan sama, bagaimana responnya? Mas Hersaki mungkin bisa menjawab lebih dulu. Terima kasih, Mas Reno. Kalau kita cermati bagaimanapun ya hasil survei, hasil polling, itu juga bisa kita sampaikan sebagai bentuk aspirasi dari publik yang perlu sama-sama kita cermati. Karena politik ini kan tidak berbicara di dalam ruang gelap dan tertutup, tetapi politik itu seharusnya berbicara di dalam ruang yang terbuka dan ada aksi dan ada reaksi, ada interaksi. Baik elemen-elemen kunci ya di dalam politik sendiri antara partai politik dan juga masyarakat atau rakyatnya. Nah, harapan kami tentu para elit ini benar-benar mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kita tahu saat ini Demokrat bersama dengan 7 parpol lainnya itu sudah memilih jalan menyuarakan aspirasi dan keinginan masyarakat, yaitu agar mempertahankan sistem proporsional terbuka ini. Karena bagaimanapun tadi juga disampaikan, masyarakat itu tadi 67% lebih. Ya, sudah ada datanya juga disampaikan di situ seperti apa keinginannya memilih caleg secara langsung. Karena bagaimanapun ini memberikan power lebih untuk masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi sebenarnya untuk bisa berpartisipasi aktif. Kalau misalnya katakanlah ada pendapat demokrasi sistem proporsional terbuka ini wewenang parpol sebagai elemen penting dalam demokrasi terganggu atau dikurangi kekuasaannya atau powernya, bagi kami sangatlah tidak tepat gitu. Karena bagaimanapun hanya anggota partai politik dan mendaftar lewat parpol lah yang bisa menjadi caleg. Hanya saja kita bisa memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk memilih dalam konteks tadi jika menggunakan sistem proporsional terbuka. Ya sangat disayangkan kalau ternyata aspirasi yang luar biasa besar dari masyarakat ini, juga bagaimana dinamika di parlemen dari 9 parpol parlemen, 8 mendukung proporsional terbuka, bisa kalah gitu. Ya, kemudian ternyata bisa kalah oleh keputusan hukum yang sebenarnya hanya fokus sebaiknya pada isu-isu terkait konstitusi gitu. Sedangkan kami lihat ini kan tidak mengganggu konstitusi ini. Masalahnya apa ini dengan sistem proporsional terbuka sehingga ada hak konstitusional siapa yang terganggu? Nah, inilah yang kami benar-benar mencermati dan kami mengkhawatirkan bahwa ini hanya jalan masuk upaya pihak-pihak tertentu yang ingin melanggarkan kekuasaan dan menunda pemilu atau yang kami sebut sebagai upaya 2T tadi, ya. Oke, baik. Kita tertutup dulu, habis itu tertunda. Oke, baik. Ini menarik untuk kita bahas di berikutnya, tapi saya ingin minta pendapat Pak Umam terlebih dahulu. Pak Umam, banyaknya masyarakat, sentimen negatif dari masyarakat terhadap pemilu tertutup dan dukungan masif untuk pemilu terbuka sejak akhir tahun 2022 sampai dengan saat ini apakah bisa dipahami bahwa ini adalah bentuk kegerahan masyarakat ketika ada ruang, ada rencana kedaulatan mereka akan terambil begitu? Iya, dari apa yang tadi data disampaikan, sebenarnya itu menunjukkan adanya ekspektasi masyarakat agar sistem kepemiluan kita memberikan ruang yang lebih terbuka kepada masyarakat untuk memiliki transparansi dan juga akuntabilitas di dalam konteks bagaimana kemudian mereka bisa menyampaikan aspirasi. Sebenarnya sistem proporsional terbuka yang sekarang digunakan itu adalah sebagai sebuah bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan sistem proporsional tertutup yang dulu juga pernah kita lakukan. Tetapi kemudian masyarakat sendiri kemudian seolah-olah di fait accompli oleh sistem yang ada untuk kemudian menerima siapapun yang menjadi perwakilan mereka. Tetapi pada saat yang sama masyarakat tidak memiliki ikatan emosional, termasuk juga akar yang juga cukup memadai bagaimana kemudian mereka bisa terwakili oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh partai politik tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita cek Mas Reno, sebenarnya upaya untuk mendekatkan dan memberikan ruang kepada masyarakat terkait dengan bagaimana menyampaikan aspirasi kepada sistem politik yang ada, memang lebih banyak tercover dalam sistem proporsional terbuka. Oleh karena itu, ini lebih banyak digunakan oleh negara-negara yang secara demokrasi relatif lebih
matang, relatif lebih mapan, seperti yang terjadi di Belanda, di Islandia, di Norwegia, kemudian di Finlandia juga. Tetapi di saat yang sama, sistem proporsional tertutup sendiri, di mana kemudian ruang dan otoritas dari elit partai politik itu lebih banyak kemudian dijalankan di negara-negara yang selama ini memang lebih cenderung menjalankan sistem semacam demokrasi terpimpin, sebagaimana itu terjadi di Korea, kemudian di Jerman, kemudian Italia, Meksiko, dan juga sejumlah negara-negara Afrika lainnya. Sehingga sebenarnya evaluasi yang kemarin dilakukan pada momentum 2008-2009 untuk menggeser dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka sebenarnya adalah upaya untuk melakukan modernisasi sistem partai politik. Oleh karena itu, kalau misal kemudian sekarang ada elemen yang mencoba untuk mengembalikan lagi, saya pikir itu adalah sebuah democratic regression atau kemunduran demokrasi yang cukup clear dalam konteks politik di Indonesia. Oleh karena itu, belajar dari apa yang terjadi kemarin di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jangan sampai kemudian ada sebuah amar putusan dari pengadilan yang justru kemudian menciptakan kegaduhan baru. Hampir semua di antara kita kemarin melihat jangan-jangan bahwa yang ada di Mahkamah Konstitusi, judicial review yang ada di sana terkait dengan sistem proporsional terbuka tertutup akan dimanfaatkan sebagai bahan untuk menciptakan ketidakpastian baru sehingga kemudian endingnya terjadi pada putusan untuk menunda pemilu. Tetapi ternyata ada putusan lain yang sudah offside. Nah, kita tidak ingin terkait dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi kemudian ditunggangi atau dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sehingga kemudian menciptakan instabilitas politik baru dan kemunduran demokrasi yang tidak kita inginkan bersama-sama. Baik, ini kelihatannya Pak Umam dan Mas Herzaki ini satu frekuensi ya terkait dengan dilemparnya isu sistem proporsional terbuka tertutup. Ini sebetulnya ada suatu kandungan, ada muatan politik bahwa ini seperti yang tadi dikatakan Mas Herzaki, 2T, tertutup dulu baru tertunda. Mas Herzaki, memang peta realita politik seperti apa yang Anda baca kalau bisa Anda menyimpulkan 2T itu tadi, Mas Herzaki? Halo, Mas Herzaki. Ya, mohon maaf. Jadi ini kan sudah mohon maaf, ini 2T ini sebenarnya kan sudah bisa kita lihat polanya bahwa terjadi berulang kali ada orang-orang dekat di pemerintahan, di kekuasaan yang menyampaikan aspirasi terkait potensi baik itu perpanjangan masa jabatan ataupun terakhir dengan penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Lalu kita lihat juga terakhir, misalnya minggu lalu tadi disampaikan oleh Mas Umam tadi bahwa PN Jakpus mendadak ada keputusan yang melampaui kompetensinya. Kita tahu bahwa kalau bicara mengenai pemilu itu ada kompetensi khusus ya, itu hanya bisa di Bawaslu dan juga di PT UN. Lalu kalau terkait hasil, sengketa hasil itu di MK. Mendadak PN Jakpus gitu. Dan kemudian ini kan perkara perdata. Perkara perdata harusnya hanya mempengaruhi dua belah pihak terkait, tetapi mendadak kemudian seluruh Indonesia terpengaruh. Ini kan menjadi ajaib. Nah ini lagi-lagi ini yang kami khawatirkan. Ada suatu upaya-upaya yang benar-benar di luar logika, di luar akal sehat, seperti yang disampaikan oleh Pak SBY. Ya, tidak sesuai dengan aturan hukum, melampaui kompetensinya, melampaui aturan yang ada. Berupaya mereduksi konstitusi dan juga undang-undang pemilu. Nah ini yang masih kita cermati, upaya-upaya menggedor ini satu demi satu, kita lihat dilakukan, termasuk diantaranya adalah upaya tertutup ini. Ini jadi pertanyaan besar, ini kan seharusnya menjadi kewenangan dari lawmaker. Tapi mengapa kemudian dibawa ke ranah MK, ini seakan-akan bahwa negara kita ini adalah negara aristokrasi. Semua hal harus dibawa ke hukum, padahal ada yang namanya parlemen. Nah, kami mohon maaf kalau kami mencermatinya seperti itu dan berharap juga teman-teman di Metro TV, teman-teman media maupun para penggiat demokrasi harus jaga benar ini. Ini ada alarm yang harus benar-benar kita nyalakan. Bukan sekedar upaya biasa ini. Ini yang kami mesti cermati. Dan mohon maaf tadi, saya masuk ini sefrekuensi karena tadi selaras dengan hampir 50% lebih rakyat Indonesia tadi sesuai dengan survei dan juga polling yang disampaikan oleh teman-teman Metro TV tadi. Baik, Mas Herzaki tadi mengatakan bahwa kenapa harus dibawa ke MK? Apakah ini sebetulnya karena MK dianggap mungkin dalam tanda kutip adalah suatu institusi yang sudah under control oleh pemerintah? Saya nanti akan minta pendapat kepada Pak Umam terkait hal ini. Kita harus jeda dulu, Pak Umam dan Mas Herzaki. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya masih akan melanjutkan perbincangan saya pagi hari ini dengan Pak Umam dan juga Mas Hersaki. Pak Umam, tadi di ujung segmen sebelumnya saya mengatakan bahwa apakah memang upaya melempar sistem pemilu terbuka tertutup ke MK ini bisa dimaknai sebagai upaya pihak tertentu yang sudah dengan PD ini ya, percaya diri bahwa sebenarnya MK ini sudah dipegang begitu oleh pemerintah. Pak Umam, ada analisa? Ya, memang kalau misal kemudian prasangka itu kita ajukan, memang kemudian menjadi sebuah prasangka yang sifatnya spekulatif. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi itu, tidak ada yang bisa membuktikan itu. Tetapi di saat yang sama ada kekhawatiran, kita sifatnya adalah prejudice. Ada kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu untuk mengorkestrasi. Jadi upaya orkestrasi ini sudah terjadi cukup lama. Kalau misal kita cermati sejak awal 2022, narasinya cukup beragam, pendekatannya cukup beragam, di mana kemudian berbagai upaya mulai dari narasi penundaan pemilu sendiri, perpanjangan masa jabatan presiden, dan sejumlah ketua umum partai politik mencoba untuk menghadirkan statement-statement yang di luar praduga, tetapi kemudian begitu masyarakat sipil menyampaikan kritik terhadap sikap politik mereka, kemudian begitu buka bagaimana kemudian perlawanan itu. Nah, ketika kemudian upaya politik berhasil diredam, maka kemudian ada langkah di sisi yang lain untuk menggunakan instrumen penegakan hukum. Di dalam konteks ini ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu, elemen-elemen tertentu yang mencoba untuk terus mengorkestrasikan narasi tunda pemilu itu, saat ini mencoba untuk bersembunyi di belakang independensi kedaulatan kehakiman. Jadi independensi kekuasaan kehakiman. Artinya apa? Ketika kemudian itu dilakukan, mereka bebas mencuci tangan, hanya memainkan pion-pion kecil melalui judicial review, melalui gugatan yang sebenarnya tidak tepat tadi, karena menurut undang-undang sendiri, menurut konstitusi sudah cukup clear. Sengketa pemilu itu ranahnya bukan di PN, tetapi di Bawaslu dan juga di PT UN. Nah, semua ini memberikan sejumlah kesan bahwa ada upaya-upaya dan langkah-langkah itu ternyata masih terus hidup dan masih terus berjalan. Nah, ini yang kemudian menjadi wake up call bagi kita semuanya, seluruh elemen penjaga demokrasi, untuk betul-betul menjaga setiap pergerakan. Jangan sampai kemudian ada pihak tertentu yang justru bisa mendompleng dan juga membajak pergerakan yang ada. Nah, ini Mas Reno yang kemudian harus kita cermati. Memang tidak mudah untuk mencerna karena permainannya sekarang sudah tidak main di ranah politik, tetapi bermain di ranah hukum yang mereka sendiri mencoba untuk mencuci tangan di balik tadi independensi kekuasaan kehakiman. Nah, kita tidak ingin justru elemen-elemen kekuatan tersebut kemudian memanfaatkan instrumen penegakan hukum sebagai alat politik untuk mengegolkan atau menghadirkan apa yang mereka jadikan sebagai agenda besar di dalam konteks penundaan pemilu yang endingnya seolah-olah kalau kita prediksi mengembalikan arsitektur politik Orde Baru yang dulu telah dikoreksi bersama-sama oleh Gerakan Reformasi. Baik, Mas Hersaki, saya ke Mas Hersaki pertanyaan terakhir. Terkait dengan hal ini, ketika tadi Anda katakan ada skema tersendiri ya, 2T tadi tertutup kemudian baru tertunda nantinya. Apakah skema yang dibaca ini seperti ini? Jadi ketika nanti MK menghasilkan suatu putusan di last minute, bisa dikatakan last minute, kemudian menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, ada chaos, sehingga ini dijadikan alasan untuk mengundurkan jadwal tahapan pemilu. Mas Hersaki. Ini luar biasa ini, Mas Reno sudah bisa membaca ini peta politiknya. Jadi sebenarnya tidak perlu mengundang pakar atau saya ini. Memang sangat tepat Mas Reno. Jadi ada dua skenario yang kami lihat. Pertama adalah last minute tadi bisa membuat chaos karena kita tahu bahwa publik ini anti sekali dengan masalah proporsional tertutup. Karena bagi mereka ini mencerabut hak dasar mereka dalam politik ya, kedaulatan mereka sebagai pemilih, sebagai pemilik atau pemegang kedaulatan sebenarnya dari negeri ini gitu. Sehingga tentu akan banyak aksi. Ya termasuk kami partai politik juga, Partai Demokrat akan melakukan aksi-aksi yang sangat serius dalam memperjuangkan hak-hak rakyat ini gitu. Hanya saja kami juga tidak akan mau terjebak dalam langgam pihak-pihak tertentu yang ingin agar ada chaos tadi gitu. Sebisa mungkin kita akan menghindari itu, tetapi kita masyarakat sama-sama menilai nanti siapa nih sebenarnya pihak-pihak yang benar-benar berupaya yang terbaik untuk demokrasi dan negeri tercinta ini,
dan siapa yang hanya ingin untuk kepentingan kelompoknya sendiri saja dengan membuat chaos, menunda pemilu gitu. Nah, yang kedua adalah skenario yang udah mulai kebaca juga, ada upaya-upaya mendegradasi pimpinan KPU maupun KPU sendiri sebagai lembaga yang punya integritas tinggi ya, terus diganggu dan dirongrong baik kredibilitasnya maupun juga kemampuan teknisnya dalam menyelenggarakan pemilu. Sehingga bisa saja pada suatu titik, katakanlah gitu ya, pimpinan KPU ini saking tidak tahannya lagi karena sering diserang, bisa jadi menyerah dan kemudian secara teknis tidak mampu. Nah, ini yang berbahaya bagi kami. Meminta kepada semua pihak, ayo kita tahan diri, jaga betul demokrasi kita, jangan sampai mundur lagi ke era Orde Baru. Dan terakhir, untuk yang tidak mampu dan tidak siap mengikuti pemilu 2024, sebaiknya mundur saja. Anda tidak siap sebagai peserta, Anda mundur. Anda tidak siap sebagai penyelenggara, Anda mundur. Kalau Anda tidak siap mengamankan pemilu ini sesuai amanah konstitusi dan keinginan rakyat, ya Anda mundurlah. Jangan ganggu kami-kami ini yang sebagian besar sudah siap untuk kontestasi di 2024. Baik, kita jaga demokrasi dan kita juga jaga kedaulatan rakyat supaya tidak dicuri oleh pihak-pihak tertentu. Terima kasih Ahmad Khairul Umam dan juga Hersaki Mahendra Putra sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Selamat beraktivitas Pak Umam, Mas Hersaki.